Menurut serat jagat ing lelembut, hantu jenis ini dipanggil kuyang. Datang atas dua sebab. Singgah, tolo singgah. Kami sedar kehadiran kau. Hai, balik lagi di Plus62 Cinema. Thanks for the click this video. Trinil, sebuah sinema horor garapan Bramantyo yang tayang di tahun 2024. Trinil mengangkat sosok hantu kepala buntung yang meminta agar tubuhnya dikembalikan. Entah di mana tubuh makhluk tersebut disembunyikan ya. Akan tetapi teror terus mengintai sebuah perkebunan milik keluarga Sounder, di mana Rara sang pewaris perkebunan tersebut mati-matian mengusir sosok hantu kepala buntung itu. Ada misteri apa sih di balik perkebunan tersebut? Apakah Rara berhasil selamat dari kejaran hantu kepala buntung? Jawabannya akan kita temukan di alur cerita film berikut ini. Di sebuah perkebunan teh milik keluarga Sounder, terlihat beberapa karyawan yang tengah asik ngopi. Di sana mereka juga membicarakan teman mereka yang meninggal secara misterius saat mendengarkan lagu dari sebuah radio. Dokter memang mendiagnosa bahwa teman mereka meninggal karena penyakit jantung. Namun ada gosip yang mengatakan bahwa almarhum sempat melihat arwah juragannya mengenakan gaun merah. Akan tetapi salah satu teman mereka tak mempercayai gosip tersebut dan pamit untuk tidur terlebih dahulu. Pas dengar kabarnya Sugi turun. Jare mati pas turu. Jare kena serangan jantung. Sugi rak duwe loro jantung. Sugi itu tindian. Aku ki ngerti tindihin kepiye. Pas maghrib, loro ayu pakai gaun merah. Omong kosong. Dobos. Yo, angkat sih ya. Ojo keturun, kok ndak tindihin kowe. Walat kowe. Halo tak nindi. Tak lupa sebelum tidur ia juga menyalakan radio serta menghabiskan miras oplosannya tersebut. Hingga saat ia mulai tertidur, lampu di sana pun mulai berkedip. Alangkah terkejutnya ia saat melihat hantu kepala terbang yang menyerupai juragannya. Sebuah tali pun melilit lehernya. Oi. Dan ini dia, Trinil, kembalikan tubuhku. Film pun dilanjutkan dengan menampilkan berita yang mengabarkan meninggalnya beberapa pekerja di kebun teh milik keluarga Sounder, serta berita politik mengenai tingginya inflasi di masa Orde Baru. Scene pun beralih ke pewaris keluarga Sounder bernama Rara dan suaminya yang bernama Sutan. Mereka ini dalam perjalanan kembali ke perkebunan setelah sebelumnya pergi untuk berbulan madu. Namun di tengah derasnya hujan, Sutan melihat perempuan berpakaian serba merah di tengah-tengah kebun yang membuat ia terkejut. Apa nggak pusing, Mbak? Baru pulang liburan kok langsung kerja itu loh. Karena saya sudah pergi lama, Pak. Jadi saya harus periksa sekarang juga. Ada apa, Mas? Esok harinya, Rara langsung menginspeksi pabrik, di mana ia mendapati gagal panen yang membuat perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Di sisi lain, gosip tentang kematian beberapa pekerja di perkebunan tersebut nampak membuat mereka resah hingga ingin melaporkannya kepada Rara. Namun, Pak Joko selaku manajer di sana enggan memberitahukan hal itu kepada sang juragan karena takut terjadi PHK massal. Ternyata beredar pula gosip bahwa ibu Rara yang bernama Rahayu sebenarnya telah meninggal, bukannya pergi ke Belanda seperti yang dikabarkan. Penurunannya memang lumayan banyak. Bulan ini kita gagal panen. Cuaca bulan ini tidak menentu. Lalu solusinya apa? Cuaca kan kita tidak bisa atur, Nona. Karena sempat melihat hal aneh semenjak mereka kembali ke rumah itu, Sutan pun mengungkapkan keresahannya kepada sang istri, di mana istrinya berkata untuk tidak usah khawatir dan mencoba menenangkan Sutan.
Malam kini semakin larut, di mana Rara yang tengah tertidur mendengar suara yang memanggilnya. Ia juga nampak kesulitan bernafas yang membuat Sultan terbangun dan mencoba menyadarkannya. Karena tak kunjung sadar, ia pun berteriak memanggil Pak Joko, di mana ia yang baru selesai sholat itu bergegas menghampiri mereka. Rara sadar, Rara. Tolong! Pak Joko! Pak Joko! Pak Joko, tolong! Pak Joko! Pak Joko pun segera mengambil tindakan untuk memercikan air putih yang sudah dirapali ayat suci Al-Quran. Rara pun tersadar yang mana bukannya berterima kasih, ia justru marah karena ada orang asing masuk ke dalam kamarnya. Apaan ini? Kau mimpi buruk, Ra. Bapak ngapain di sini? Saya tidak kenapa-napa. Keluar, Pak. Karena tak enak, Sultan kemudian meminta maaf kepada Pak Joko. Ia juga bertanya perihal anomali cuaca yang sebelumnya cuaca yang cerah mendadak menjadi hujan lebat saat mereka kembali ke sana. Namun pria parubaya itu hanya mengatakan bahwa hujan justru membawa berkah bagi perkebunan. Malam pun kembali tiba, di mana Sultan yang tengah fokus dengan bukunya itu teralihkan fokusnya karena radio yang diputarnya berganti channel dengan sendirinya. Hingga ia yang sedikit kesal pun kemudian memutuskan aliran power dari radio tersebut. Namun radio itu justru mengeluarkan tawa mengerikan yang membuat ia berlari ke kamarnya. Di sana ia lebih terkejut lagi saat sang istri yang kembali sesak napas itu menunjuk ke arah jendela, di mana ada sosok kepala buntung terbang di luar jendela. Ia yang panik kemudian memanggil Pak Joko, di mana kini listrik di rumah tersebut justru padam. Mereka pun mencoba masuk ke kamar, dan alangkah terkejutnya mereka mendapati Rara yang melayang di atas tempat tidur. Pak Joko pun membacakan ayat suci Al-Quran yang membuat Rara akhirnya sadar. Namun sayang, seperti di malam sebelumnya, Rara justru nampak tak menyadari apa yang sudah terjadi, dan ia malah memarahi Pak Joko. Ada apa lagi ini? Bapak kenapa masuk ke sini lagi? Keluar, Pak. Keluar, Bapak. Hati-hati ya, Mbak. Esok harinya saat membaca koran, Sultan melihat berita mengenai seorang paranormal yang nampaknya ia kenal. Ia pun segera datang ke tempat praktik tersebut. Ya, di sini mereka nampaknya memang saling kenal ya guys ya. Dimana paranormal tersebut ternyata teman SMP-nya dulu bernama Yusuf. Yusuf, kawan SMP kau waktu di Penang. Apa kabar? Kabar baik. Yusuf ini sebenarnya adalah seorang psikiater, namun ia juga mendalami ilmu supranatural yang didasari oleh peristiwa yang ia alami di waktu SMP dulu. Dari situ Sultan langsung mengutarakan niatnya meminta tolong pada Yusuf untuk menangani masalah yang dialami oleh istrinya. Sore itu sepulang dari tempat praktik, Yusuf nampak datang ke rumah Sultan. Ia pun nampak sedikit tak percaya dengan temannya yang kini beristri pewaris keluarga Sounder. Selamat datang Yusuf. Loh, kenapa tidak bilang putri mahkota keluarga Sounder? Macam mana awak boleh kenal keluarga ini? Setelahnya Yusuf terlihat memasukkan serbuk ke dalam gelas, di mana jika esok gelas itu masih bersih maka aman, namun jika sebaliknya maka mereka berada dalam bahaya. Diamkan 1 hari. Jika besok tetap bersih, semuanya aman. Jika kotor, awak dan istri awak dalam bahaya. Namun melihat Yusuf ada di kamarnya, Rara yang tak suka kemudian menyuruh Yusuf untuk segera pergi. Ya, Rara masih merasa dirinya baik-baik saja, dan ia malah memarahi Sultan yang membawa Yusuf ke rumah itu. Dimana malam itu listrik di rumah tersebut justru kembali padam. Mereka pun mencoba menyalakan lilin, di mana sosok kepala buntung itu justru muncul di meja makan, hingga Sultan yang terkejut akhirnya pingsan. Tidak ada setan. Mana korekmu, Mas? Berikan korekmu.
Karena kejadian itu, Rara akhirnya menerima kedatangan Yusuf. Dan terlihat air putih yang diletakkan sehari sebelumnya kini berubah menjadi keruh. Halo, kemarin tak sempat kenalan. Yusuf, Rara, makasih Pak. Jangan lupa tutup pintu ya. kamu kesinian juga ya, Sultan? Siapa? Tanpa basa-basi, di sini Rara langsung meminta Yusuf mengusir setan yang kerap mengganggu mereka. Di mana sebenarnya Yusuf ingin mengumpulkan data terlebih dahulu sebelum bertindak. Namun Rara justru enggan berbicara dan meminta Yusuf langsung ambil tindakan. Alhasil ia pun mengumpulkan beberapa literasi terkait dengan hantu kepala buntung tersebut. Serta ia pun mencari informasi lebih jauh mengenai keluarga Sounder. Tidak perlu bercakap-cakap. Cukup usir dia. Singgah, kolo singgah, dan sumingkir. Namun di saat ia ingin memasuki sebuah ruangan, Rara mencegahnya masuk. Berdasarkan apa yang ia ketahui tentang seluk-beluk di tanah Jawa, ia mengatakan hantu tersebut adalah kuyang yang datang dengan tujuan. Biasanya mencari mangsa berupa bayi atau bisa juga ingin agar tubuhnya dikembalikan. Menurut serat jagat ing lelembut, hantu jenis ini dipanggil kuyang. Datang atas dua sebab. Pertama, kerana mereka mahu kekal abadi. Kedua, mereka mahu kepala mereka dikembalikan. Karena bisa jadi semasa hidupnya penganut ilmu kuyang ini mati dengan cara dipenggal. Mungkin karena itulah ya guys, sosok kepala buntung ini tidak seperti kuyang pada umumnya yang terbang dengan jeroannya, tapi hanya berupa kepala karena matinya dengan cara dipenggal, bukan terbang atas keinginan sendiri untuk mencari mangsa. Mereka pasti mati dalam keadaan yang kejam. Kepala mereka terpaksa dipenggal untuk memutuskan ilmu hitam yang mengalir dalam tubuh. Lebih-lebih lagi jika hajat mereka tidak dipenuhi. Mendengar akan hal itu, Sultan sebenarnya meminta agar hantu kepala buntung tersebut dipanggil ke sana. Namun Rara meminta Yusuf untuk langsung mengusirnya. Dan jika ia tak sanggup, Rara akan meminta bantuan kepada orang lain. Panggil dia. Untuk apa? Langsung usir dia saja. Kalau kamu tidak bisa, saya akan cari orang lain. Yusuf pun menyela dengan meminta makan karena ia lapar. Saat ia hendak membuka tudung saji, Sultan nampak ketakutan. Dan setelah dibuka, ternyata aman guys, tidak apa-apa. Dan justru hantu kepala buntung tersebut muncul di belakang Sultan hingga membuat mereka histeris. Rara yang kaget itu langsung meminta Yusuf mengusirnya, dan kini mereka akhirnya mau bekerja sama untuk pengusiran makhluk tersebut. Loh, kenapa kau Sultan? Kamu harus bisa usir dia. Saya bisa meneruskan kes ini jika awak dan Sultan dapat diajak bekerjasama. Apapun yang kau mau bisa. Dari situ Yusuf diberi tempat tinggal sementara yang dulunya merupakan tempat kerja mendiang ayah Rara, yaitu William. Melihat foto yang terpampang di dinding, Yusuf lantas bertanya kepada Pak Joko terkait kepergian Rahayu Ibu Rara. Namun Pak Joko langsung meminta foto tersebut dan justru meletakkannya dalam kondisi terbalik. Ini dulu tempat kerja almarhum Pak William. Anggap saja seperti rumah sendiri. Maaf ya Pak Joko. Ini tidak boleh diambil. Kenapa terbalik? Iya, terbalik. Soalan saya tadi belum dijawab. Meski terlihat sedikit cemas, namun Pak Joko akhirnya berterus terang jika memang berdasarkan kabar selama ini juragannya memang pergi ke Belanda. Namun sebenarnya tak ada seorang pun yang tahu kemana perginya Rahayu. Malam harinya Yusuf kemudian memulai ritualnya yang justru ia memanggil sosok kepala buntung tersebut yang membuat Rara marah karena yang ia inginkan hanya mengusirnya. Singgah, kolo singgah. Kami sadar kehadiran kau. Aku bilang usir, kenapa kau undang kemari? Pasti ada sesuatu yang ingin dikatakan. Pintu pun nampak digedor seseorang. Secara perlahan Yusuf pun mendekat. Ia pun langsung membuka pintu tersebut. Namun hantu kepala buntung itu justru muncul di dalam rumah dan meminta kepada Rara agar tubuhnya dikembalikan. Yusuf yang mencoba bertindak juga nampak tak mampu melawannya. Hingga saat Rara dan Sultan mulai terpojok, Yusuf kemudian menangkap kepala terbang tersebut dan melemparkannya keluar.
Akan tetapi kondisi ternyata masih belum aman ya guys ya. Dan karena Yusuf masih membutuhkan lebih banyak informasi, ia terlihat mengendap-endap masuk ke kamar mendiang William yang sebelumnya dilarang oleh Rara. Dari situ ia mengetahui bahwa Rara juga memiliki panggilan khusus dari orang tuanya, yaitu Trinil. Dan di sini nampaknya Rara juga sudah menyadari jikalau ada orang yang sempat mendobrak masuk ke kamar ayahnya. Sementara itu, keresahan nampak masih dirasakan oleh para pekerja. Kondisi pun makin diperparah ketika mereka mendapati teman mereka bernama Togar tengah di gudang. Ketoke panggon iki wis dikutuk, Kang. Ngerti Togar? Wis rong dina ra ketoke. Kok ono suara radio? Ayo kuwi Togar paling nang kono. Tak parani sik ya, Kang. Yo. Karena tak ingin bernasib sama seperti yang dialami Togar, para pekerja terlihat beramai-ramai ingin berhenti dari pekerjaannya. Melihat kondisi itu, Pak Joko berniat menghentikan aksi mereka dan mengingatkan kembali tentang kebaikan keluarga William kepada mereka. Namun tetap saja ia tak bisa berbuat apa-apa. Bandeng. Pon kabeh aja kayak kacang kelalen kulite. Tapi papan iki wis diputuk, Pak. Kula mboten purun mati. Akhirnya mereka pun berterus terang kepada Rara perihal kematian beberapa pekerja yang selama ini mereka coba tutup-tutupi demi kebaikan perusahaan tersebut. Yang mana kebanyakan dari mereka diduga meninggal karena tindihan atau kondisi di mana tubuh mereka seperti ditindih oleh makhluk halus. Teganya kalian merahasiakan kematian mereka dari saya. Kami cuma nggak pengen Non Rara dan Den Sultan khawatir, Non. Semuanya mati tindihan. Tapi pada dasarnya mereka mati karena tindihan. Namun Rara nampaknya tak mempersoalkan kejadian itu lebih jauh ya guys. Justru ingin mereka tetap merahasiakan kejadian tersebut terutama dari polisi. Berbeda dengan Yusuf, di mana Yusuf ini langsung kena marah karena tahu bahwa ia baru saja masuk ke kamar mendiang ayahnya. Namun Yusuf menanggapinya dengan tenang dan justru berbalik menuduh mereka menyembunyikan sesuatu. Selepas William Sounder meninggal dunia, Rahayu Sounder menghilang. Pasti awak menyembunyikan sesuatu. Agar mereka dapat tidur dengan nyenyak malam itu, Yusuf memberi mereka keris dan meminta mereka menabur garam di sekeliling kamar. Malam itu kondisi Sultan nampaknya semakin memburuk. Ia nampak takut jika Ibu Rara yang ternyata sudah meninggal itu marah kepada mereka. Mama marah. Enggak, Mas. Mama udah nggak ada. Siapa yang mau marah? Kita ke dokter sekarang atau kamu tidur lagi? Di saat yang sama, Yusuf tengah mengadakan ritual untuk memanggil hantu kepala buntung agar memberinya petunjuk. Dari situ pembantu keluarga Sounder tiba-tiba muncul yang kemudian membawa Yusuf ke rumah wanita parubaya yang biasa dipanggil Rondo Alas, yang mana menyambut baik kedatangan Yusuf. Matur nuwun sudah mau datang. Panggil saya Rondo Alas. Monggo silahkan. Namun ternyata Sultan terlihat datang ke tempat Yusuf, di mana ia nampak marah melihat Yusuf yang sudah mengetahui detail dari silsilah keluarga Sounder. Kembali ke Yusuf, di sini nampaknya Yusuf sudah mengetahui akar permasalahan yang dialami keluarga tersebut. Dan dari situ Nyi Rondo Alas bercerita tentang masa lalu Rahayu. Dulunya Rahayu sangat ingin diperistri oleh laki-laki kaya. Ia meminta bantuan kepada seorang dukun dan bersekutu dengan setan. Sejak muda, Rahayu mau jadi nyonya besar. Supaya keinginannya terwujud, Rahayu minta bantuan seorang dukun yang cukup dikenal. Angkoro Turko. Sejak saat itulah Rahayu bersekutu dengan setan. Begitu bersekutu dengan setan, pesona Ayu merekah. Singkat cerita, ia pun memperoleh keinginannya dengan memikat William Sounder. Dari pernikahan itu, Rahayu pun mulai mengandung, di mana ia malah tak ingin melahirkan anak tersebut. Ia pun mencoba
melanjutkan kandungannya meski akhirnya gagal dan Rara pun lahir. Karena tubuhnya yang kecil dan lincah itu pun sang ayah kemudian memanggilnya Trinil. Ya, di sini sang ibu yang punya ambisi besar menguasai harta keluarga Sounder tak ingin harta tersebut jatuh ke tangan anaknya, hingga ia mencoba mencelakai Rara yang lagi-lagi gagal. Als een trinilvogeltje. Mama, kom balon. Kom schatje, mama lempar kamu ambil ya. Trinil, wat is er gebeurd? Dan benar sang ayah nampaknya memberikan seluruh harta keluarga Sounder kepada Rara. Dan hal itu membuat Rahayu marah, bahkan ia mengancam hendak Trinil. Perkebunan Sounder atas nama kamu. Dankjewel, Pa. Kamu wariskan semua ke anak itu. Kalau kamu tidak rubah, Trinil. Kamu tega aku sendiri. Kamu pikir aku menikahimu karena cinta? Aku menikahimu karena uangmu. Akibatnya kondisi William mengalami drop dan dari situ Sultan kemudian muncul sebagai orang yang merawat William. Melihat kesempatan itu, Rahayu langsung meminta William merubah surat wasiatnya. Saya tugaskan Sultan di sini. Ketika William mulai jatuh sakit, perang antara Rahayu dan Rara dimulai. Ayo cepat tanda tangan. Dan sebelum akhir hayatnya, sang ayah yang nampaknya sudah mengetahui rahasia Rahayu kemudian memberikan sebuah buku untuk melawan sang ibu. Tentang mamamu, dia menyimpan rahasia besar. Buku kecil ini yang bisa menyelamatkan kamu. Trinil, jangan takut. Untuk memuluskan aksinya, Rahayu kemudian membuat penawaran kepada Sultan agar ia mau menghabisi William, yang mana percakapan tersebut justru didengar oleh Rara. Mereka pun dengan tega di hadapan William yang membuat jantungnya kambuh dan meninggal. Rahayu pun tertawa puas sesaat sebelum Rara masuk dan berhasil kepalanya. Sultan pun terpojok dan meminta ampun kepada Rara, di mana Rara mau memaafkannya asal ia mau memperistri Rara. Setelahnya mereka pun mengubur tubuh Rahayu di gudang, sedangkan langsung dibakar. Aku ampuni kamu, asal kamu mau ngawiniku. Guyur dia. Peristiwa tragis tersebut tanpa disadari disaksikan oleh Jarwo yang tak bisa berbuat apa-apa. Setelah bercerita panjang lebar, Nyi Rondo Alas meminta agar Yusuf menyatukan tubuh dan kepala Rahayu untuk menghentikan teror. Namun saat ia hendak kembali, Sultan yang murka itu justru langsung menebas Yusuf tanpa ampun. Dan setelahnya ia langsung menyuruh Jarwo menguburkan tubuh temannya tersebut. Sementara itu, hantu kepala buntung kembali mendatangi Rara dan meminta tubuhnya dikembalikan. Rara pun pontang-panting dikejar oleh hantu ibunya tersebut. Hingga saat ia terpojok, untung saja Sultan berhasil menyatukan kepala Rahayu dengan tubuhnya yang membuat hantu tersebut gagal Rara. Berharap besar semuanya berakhir. Esok harinya mereka nampak merayakan keberhasilan mereka. Dan karena Pak Joko adalah orang yang banyak mengetahui rahasia keluarga tersebut, Sultan kemudian mencoba menyogok pria parubaya itu agar tidak buka mulut. Namun rupanya Pak Joko masih kuat iman guys, hingga setelah Rara mulai mengancam, ia pun hanya bisa pasrah. Ada yang ingin saya bicarakan. Ya, Pak Joko. Jarwo sudah menceritakan semua kepada saya, Mas. Bagaimana kalau besok kita pergi ke dealer mobil? Terima kasih, Mas. Saya sudah merasa cukup. Pak harus bisa menjaga. Tolong rahasiakan. Ya, Pak ya.
Malam harinya Rara berkata bahwa ia hendak mandi, di mana Sultan justru melihat istrinya itu merayu dirinya untuk mantap-mantap. Ternyata teror masih berlanjut ya guys. Sultan akhirnya tewas setelah terlempar dari lantai 2. Kini sosok ibunya tersebut justru berubah menjadi genderuwo yang juga hendak menjatuhkan Rara di tempat yang sama. Aku mandi dulu ya. Mas, kita udah lama loh gak mandi bareng. Kau tak jadi mandi. Untung saja Pak Joko dengan membawa Kiai datang ke sana dan berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Rara yang selamat kemudian meluapkan emosi yang dipendamnya selama ini. Ia merasa tak ada seorang pun yang sayang dengannya, termasuk sang nenek. Hingga sang ayah kemudian muncul di alam bawah sadarnya yang meminta untuk memaafkan ibunya agar Rara bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Biarkan dia melampiaskan perasaannya. Nenek gak bisa ngendaliin Mami. Trinil, sudah marahnya? Mama sudah pergi. Mama gak suka sama Trinil. Tapi itu semua sudah lewat kan? Maafkanlah, supaya kamu tenang. Esok harinya mereka terlihat telah memakamkan Sultan dan ibunya dengan layak, di mana setelahnya polisi nampak sudah menunggu untuk meminta Rara memberikan keterangan terkait kematian suaminya. Ya, di sini Rara hanya memberi keterangan jika suaminya mungkin tidak bahagia menikah dengannya, hingga sang suami kemudian Setelahnya, Joko berkata bahwa perkebunan harus tetap lanjut, di mana ia dan Jarwo ingin membujuk para pekerja agar kembali. Rara juga nampak sudah memaafkan semuanya ya guys, dan ia pun berterima kasih kepada Pak Joko hingga Jarwo yang merupakan pamannya sendiri. Terima kasih ya Len Jarwo. Kasih juga ya Pak Joko. Sama-sama. Film pun selesai. Ya, itu dia guys seluruh alur cerita dari Trinil Kembalikan Tubuhku. Dulunya sang ibu memang memiliki ilmu kuyang dengan bersekutu dengan iblis. Namun ia justru oleh anaknya sendiri hingga menjadi sosok hantu berkepala buntung. Bukan kuyang ya guys, karena setahu gue kuyang biasanya keluar dari tubuhnya lengkap dengan jeroannya, seperti di film Kuyang yang tayang di tahun 2024 lalu. Dan meskipun Rara sendiri juga bersalah karena ibunya, namun itu terpaksa ia lakukan karena ibunya tersebut juga berniat setelah ia dan Sultan menghabisi William. Film ini sejatinya cocok banget nih buat kamu yang pengen bernostalgia di ala-ala tahun 80-an. Selain itu, berbagai dialog yang digunakan di film ini juga membuat film yang satu ini terasa lebih segar. Adapun pada film ini, penokohan wanita justru lebih dominan, sehingga membuatnya sangat menarik untuk disimak. Oke, sekian dulu ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.